Masuk ke dalam perang antara Rusia dan Ukraina, pihak Perancis langsung beri serangan brutal. Serangan brutal itu terlontar dalam ucapan pedas yang dikeluarkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Menurut laporan dari Reuters pada Kamis 3 Maret, Macron mengatakan bila Presiden Rusia Vladimir Putin telah berbohong kepada diri sendiri. Hal itulah yang membuat Macron berang dan memberikan peringatan keras kepada Putin bahwa rakyat Rusia akan merasakan kerugian besar dalam jangka panjang. Tidak ada satupun hal yang dikatakan Presiden Putin dapat meyakinkan kami, tegas Macron. Putin membohongi diri sendiri, ini akan sangat merugikan negaranya. Dan Rusia akan berakhir terisolasi, melemah, serta berada di bawah sanksi untuk waktu yang sangat lama, papar Macron. Amukan Macron itu merupakan imbas dari perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung beberapa hari. Diketahui invasi Rusia ke wilayah Ukraina membuat ratusan juta pasangan mata di seluruh dunia tertuju kepada Vladimir Putin. Serangan Putin ke beberapa kota di Ukraina tak lepas dari bekas negara Uni Soviet tersebut yang dianggap terlalu berpihak kepada Amerika Serikat serta NATO yang mana bisa merugikan Rusia. Ukraina rencananya akan dijadikan sebagai tempat militer dan senjata nuklir Amerika Serikat beserta NATO. Kedekatan lokasi, fasilitas militer, dan instalasi nuklir Amerika Serikat di sekitar Rusia otomatis membuat keberadaan NATO juga dekat dengan negara yang memiliki wilayah paling luas di dunia tersebut. Padahal Putin sendiri bisa dibilang memiliki hubungan yang buruk dengan NATO. Usai sejumlah negara ex-Soviet ada yang pro-Barat dengan bergabung bersama NATO. Negara-negara itu antara lain Estonia, Latvia, dan Lithuania. Usai telepon Putin, Presiden Prancis minta negara-negara Eropa pertahankan diri sendiri. Maksudnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan pembicaraan via telepon pada Kamis 2 Maret kemarin. Putin mengatakan kepada Emmanuel Macron bahwa Rusia akan mencapai tujuan intervensi militer di Ukraina apapun yang terjadi. Dalam pernyataan yang muncul setelah Presiden Rusia dan Prancis berbicara lewat telepon, Kremlin memperjelas tujuannya termasuk demilitarisasi dan netralitas Ukraina. Upaya apapun oleh Kiev untuk menunda negosiasi antara pejabat-pejabat Rusia dan Ukraina akan menghasilkan Moskow menambah lebih banyak hal dalam daftar tuntutan yang sudah mereka sampaikan, papar Rusia. Vladimir Putin menggarisbawahi rincian pendekatan fundamental dan kondisi dalam konteks negosiasi dengan perwakilan Kiev. Dikonfirmasi bahwa pertama-tama kami membicarakan mengenai demilitarisasi dan status netral Ukraina, sehingga ancaman untuk Federasi Rusia tidak akan muncul dari wilayah mereka. Demikian papar pernyataan Rusia. Ditekankan bahwa tugas operasi militer khusus akan dipenuhi dalam aktivitas apapun, dan upaya mendapatkan waktu dengan membuka negosiasi hanya akan menambah tuntutan tambahan pada Kiev dalam posisi negosiasi kami. Pernyataan mengatakan operasi spesial Rusia di Ukraina berjalan sesuai rencana. Dikatakan bahwa laporan mengenai pasukan Rusia membombardir Kiev adalah bagian dari kampanye disinformasi anti-Rusia, dan pasukan Rusia melakukan apa yang mereka bisa untuk melindungi warga sipil. Rusia menyeru aksi mereka di Ukraina sebagai operasi khusus bahwa bukan untuk menduduki wilayah tapi menghancurkan kemampuan militer negara tetangga dan menangkap apa yang disebut sebagai nasionalis berbahaya. Menanggapi tanggapan Putin dan Kremlin, Presiden Macron menyebutkan Eropa harus lebih mandiri untuk pertahanannya sendiri dan untuk memastikan pasukan energi setelah serangan Rusia ke Ukraina. Melansir dari Guardian, Presiden Prancis itu mengatakan konflik telah mengubah era seluruh Eropa dan bahwa ia akan mengadakan pertemuan para pemimpin Eropa minggu depan untuk mendiskusikan bagaimana menangani tantangan tak terduga yang tercipta. Dalam siaran 14 menit di jam tayang utama televisi, Macron memperingatkan Prancis menghadapi pergolakan dan harga lebih tinggi, bahwa negara dan mitra Eropa harus menginvestasi untuk lepas dari ketergantungan gas Rusia dan mandiri dalam produksi energi, seperti halnya menangani masalah pertahanan dan pertanyaan mengenai produksi makanan. Kita tidak bisa lagi bergantung pada lainnya untuk memberi makan kita, peduli pada kita, memberitahu kita, membiayai kita, ujar Macron. Kita tidak bisa bergantung pada yang lain untuk melindungi kita, entah di darat, di laut, di bawah laut, di udara, di luar angkasa, atau di internet. Dalam hal ini, pertahanan Eropa harus maju satu langkah. Ia menambahkan perang di Eropa tidak lagi ada di buku sejarah, ini ada di seni, depan mata. Demokrasi tidak lagi dianggap sebuah sistem yang tidak perlu ditanyakan. Sistem ini dipertanyakan tepat di depan mata. Kebebasan kita, kebebasan anak-anak kecil kita, tidak lagi diberikan. Untuk pengembalian brutal kepada tragedi dalam sejarah, kita harus merespon dengan keputusan bersejarah. Macron yang bulan lalu telah bolak-balik antara Moskow dan Kiev berupaya mencegah invasi Rusia dan gagal menyalahkan perang ini di tangan Putin, mengatakan Eropa dan NATO telah melakukan semuanya untuk mencegahnya. Presiden Putin memilih perang sendiri dengan cara yang disengaja dan dengan kembali pada ketertiban yang dibuat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perang ini bukanlah konflik antara NATO dan Barat di satu sisi dan Rusia di sisi lain. Tidak ada pasukan atau pangkalan NATO di Ukraina. Itu hanya kebohongan. Rusia tidak sedang diserang. Itu adalah agresor, katanya.
Perang ini bahkan tidak lebih dari propaganda tanpa dasar yang memaksamu percaya sebuah perang melawan nazisme itu sebuah kebohongan, penghinaan pada sejarah Rusia dan Ukraina kepada memori pendahulu yang telah berperang bersisian melawan Nazi. Pemimpin Rusia menyerang memori Holocaust di Ukraina seperti halnya mereka menyerang memori kejahatan Stalinisme di Rusia, tambah Macron, yang menuduh Putin memiliki pembacaan revolusionis dari sejarah Eropa yang ingin membawa kita kembali ke jam-jam gelap kekaisaran, serangan dan penghapusan massal. Orang kaya Rusia disebut malu tidak senang dengan Putin. Orang-orang kaya Rusia pendukung Presiden Vladimir Putin diyakini mulai kesal dan lelah menghadapi sang pemimpin. Apalagi mereka ikut terseret, ikut dirugikan oleh sanksi yang dijatuhkan Sekutu Amerika kepada Rusia atas tindakan Putin yang perintahkan menyerang Ukraina. Selain itu, Rusia juga gagal memenuhi target untuk menyelesaikan serangan ke Ukraina untuk 72 jam ke depan, yang sebelumnya diharapkan bisa terjadi. Menurut analisis pertahanan Profesor Michel Clarke, hal itu membuat Putin berpeluang dikhianati atau banyak yang tak mempedulikannya lagi. Banyak dari orang-orang berkuasa di lingkaran terdalam Putin kini menghadapi pengkhianaan, dikucilkan dari panggung dunia dan kekayaan besar mereka dalam bahaya serius. Tulisnya di The Sun. Setidaknya ada 200 oligarki yang menjadi kaya berkat Putin dan dari korupsi pendahulunya, tetapi mereka akan mulai mempertanyakan kesetiaan mereka. Tambahnya, Clarke mengatakan para orang kaya ini mulai pergi meninggalkan Eropa jika kekayaan mereka akhirnya disita. Mereka akan mulai berpikir apa gunanya kekayaan jika terperangkap seperti orang buangan di Rusia yang terisolasi dengan kota-kota dunia seperti New York dan London, tutupnya. Terlarang dari perairan Mediterania, restoran berbintang Michelin, dan juga meja judi di Monaco, lanjutnya. Clarke pun menegaskan bahwa Putin saat ini seperti pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, yang terputus karena rasa ketakutannya. Selain itu, ia menilai saat ini lingkaran terdalam Putin yang sebelumnya memiliki 20 penasihat, saat ini telah menurun menjadi tak lebih dari 3 atau 4. Pikiran mereka mungkin berubah menjadi bisikan, lalu langsung merencanakannya dan akhirnya menjadi tindakan, tulisnya. Putin kemungkinan akan jatuh dengan skenario seperti diktator Romawi Julius Caesar, di mana oligarki terdekatnya secara politik menusuknya dari belakang, tambahnya. Sanksi telah diberikan oleh hampir semua negara besar di dunia kepada sekutu serta teman terdekat Putin. Rusia sendiri dipercaya akan menghadapi resesi yang besar, dengan para ahli memperkirakan adanya 7% dalam tingkat pertumbuhan ekonomi daripada 2% pertumbuhan yang telah diprediksi tahun lalu. Ditambah lagi perusahaan besar seperti Apple dan Google telah mundur dari pelayanan mereka di Rusia. Profesor Clarke memperkirakan pengkhianatan terhadap Putin terjadi tak lama lagi. Ukraina menyebut tentara Belarusia mendukung dengan pasukan Rusia dengan memasuki wilayah Chernihiv di utara. Pasukan Belarusia telah memasuki wilayah Chernihiv. Informasi tersebut dikonfirmasi ke publik oleh Vitaly Kirillov, juru bicara pasukan pertahanan teritorial utara. Detail lebih lanjut nanti. Kata anggota parlemen Ukraina Verkhovna Rada pada Selasa 1 Maret 2022 seperti dikutip Politico. Menurut laporan, pasukan Belarusia telah memasuki wilayah di utara Kiev. Kedatangan sekutu Rusia itu dibarengi dengan komunikasi seluler yang terputus. Peluncuran pasukan Belarusia terjadi beberapa hari setelah pemimpin negara itu, Alexander Lukashenko, mengadakan referendum tentang perubahan yang diusulkan pada konstitusi. Perubahan itu akan memungkinkan dia mengkonsolidasikan kontrol negara dan mengakhiri status Belarusia sebagai zona bebas nuklir yang membuka jalan bagi kemungkinan penyebaran senjata nuklir Rusia di negara itu. Pihak Lukashenko memenangkan referendum dengan 65,16% dari mereka yang ambil bagian memilih mendukung. Beberapa jam sebelumnya, Reuters mewartakan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menyatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk bergabung dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Lukashenko membantah tuduhan Kiev pada Senin bahwa pasukan Rusia menyerang Ukraina dari wilayah Belarusia.